Tidak terasa, waktu begitu cepat, 1 dekade sudah lewat, Pak. Keramika ke-10 ini memberikan bukti satu, bahwa industri keramik nasional memiliki konsistensi, komitmen, dan resiliensi, daya tahan yang luar biasa. Di tengah kondisi ekonomi global maupun domestik yang tidak baik-baik saja, di tengah penurunan daya beli dalam negeri, ditambah gempuran produk-produk impor dan gangguan gas, ini tidak mematahkan semangatnya industri keramik untuk terus memberikan kontribusi, memberikan karya-karya yang terbaik di dalam inovasinya untuk memenuhi permintaan kebutuhan bahan bangunan khususnya keramik, genteng, kemudian sanitary dan tableware di Indonesia. Ini adalah wujud kebersamaan, ini adalah wujud kekompakan kita yang harus kita pupuk terus. Kenapa? Kita berharap keramika di tahun depan ini akan jauh lebih bagus daripada apa yang sudah kita capai hari ini. Izin Bu Putu mohon sampaikan salam hormat kami dari Asaki dan terima kasih kami kepada Bapak Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang. Kami bangga Ibu memiliki Bapak Menteri yang sangat pro industri, yang sangat getol, yang tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan kepentingan industri. Beliau tahu bahwa gas adalah segalanya bagi kami. Jadi saya setiap kali pertemuan dengan beliau selalu menyampaikan satu, tenang Pak Edi, gas harus diperpanjang dan no one left behind. Itu adalah selalu bahasa yang disampaikan oleh beliau. Dan kita melihat bahwa ini signal-signal yang positif sudah kelihatan, di mana 2 hari yang lalu Menteri ISDM Pak Arifin Tasrif sudah menyampaikan bahwa untuk 7 sektor industri penerima HGBT ini akan dilanjutkan. Nah, ini adalah janji daripada pemerintah. Tentu kita sebagai pengusaha, ini janji yang kita catat dan akan kita tagih. Yang ingin saya sampaikan, selalu kita sampaikan ke media adalah satu, kita mau HGBT dilanjutkan tanpa embel-embel. Apa yang kita maksud? Tanpa agit. Kita tidak mau lagi ada namanya agit. Nah, ini adalah komitmennya kita. Bagaimana kita memperjuangkan gas ini? Semua pengurus Asaki, sekjen dan semua tim saya, ketua bidang keramik dan semuanya, tidak ada yang tinggal diam. Kita sudah menyurati, di forum ini akan saya sampaikan. Kita sudah menyurati ke Presiden, kita sudah menyurati ke Menteri ISDM. Kita Senin akan audiensi sama Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Kita akan sampaikan bahwa industri keramik bagi kita, bahwa gas adalah urat nadinya kita, Bu Nadi. Untuk itu kita bersama-sama kita kawal bahwa HGBT ini harus dilanjutkan, dan yang berkat dukungan daripada Pak Menteri Perindustrian dengan kehadiran HGBT ini membawa industri keramik tergabung di dalam Asaki masuk ke dalam tahap zona ekspansi. Ini yang sangat membanggakan. Dan pada kesempatan ini Bu Putu, kami juga melaporkan dari Asaki bahwa ini tidak semata-mata hanya lip service, ini sudah ada hasilnya Bu. 2020 kita menerima HGBT. Setelah itu di tahun 2021 dan sampai akhir tahun 2024 ini kami sudah mencatat ada tambahan 88 juta meter persegi kapasitas baru. Sebelum HGBT, utilisasi keramik adalah 538 juta. Akhir tahun lalu 598 juta. Akhir tahun 2024 ini akan meningkat menjadi 625 juta. Nah, ini menyerap kurang lebih tambahan 15.000 karyawan baru, di samping 150.000 karyawan yang sudah bekerja di dalam Asaki ini. Ini memakan investasi sekitar 20 triliun. Jadi ini yang kita sampaikan kepada pemerintah, betapa besar multiplier effect yang sudah diberikan oleh Asaki. Ditambah satu lagi, Bu Putu, 30% adalah pertumbuhan kontribusi kita di dalam pajak, PPN maupun PPH badan. Nah, untuk itu selalu kami sampaikan, kami berikan data kepada Kementerian ISDM
dan Kementerian Keuangan bahwa tolong gas jangan dilihat sebagai penerimaan negara, bukan pajak, tapi harus dilihat gas adalah economic driver. Tanpa gas industri tidak bisa bertumbuh. Nah, ini yang membuat kami yakin pada saat itu kita melakukan ekspansi. Nah, kita percaya sebagai pengusaha kita tidak pernah ada kata mundur. There is always a light at the end of the tunnel. Kalau sepak bola, strategi yang paling bagus adalah pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Kita melihat hari ini bahwa tahap 1 akan selesai, tapi kita tidak akan berhenti di situ. Dengan tahap 1, 625 juta, ini menempatkan Indonesia sebagai produsen keramik nomor 5 terbesar di dunia. Nomor 1 China, nomor kedua adalah India, ketiga adalah Brasil, keempat Iran. Kita ada di nomor 5. Ini adalah pertama kali kita bisa mengalahkan kembali Vietnam. Dengan beberapa katalis positif yang kita lihat dari kacamata sebagai industri keramik, bahwa satu, uncertainty sudah selesai, pemilu sudah berakhir dengan damai, dengan sukses dan lancar, kita sudah memiliki presiden dan wapres terpilih. Kedua, ini juga memberikan satu kepastian utuh, ya, dengan budget 400 sampai 480 triliun selama 20 tahun ke depan. Ini memberikan kami sebuah katalis positif. Terlebih lagi di mana mewajibkan menggunakan produk dalam negeri dengan TKDN-nya. Ini membuat industri keramik semakin termotivasi ya untuk hadir lebih dekat. Kita sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak, industri keramik siap untuk hadir di Kalimantan Timur. Hanya tugasnya satu, pemerintah siapkan kami gas. Begitu ada gas, kita akan hadir di situ. Itu yang nomor 2. Berkaitan revisi Permen SNI wajib, ini kami mendapatkan informasi bahwa berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun ada sedikit revisi, namun itu bukan revisi yang material ya, atau yang signifikan. Artinya tidak lama lagi ya, ini produk-produk impor ini bisa mulai kita redam. Ketiga yang menjadi katalis positif, 3 minggu lalu saya didampingi oleh pengurus Asaki. Kita sudah beraudiensi dengan Menteri Perdagangan Bu Putu. Kami sudah ketemu Pak Julhas. Kami menyampaikan, Pak, bahwa industri keramik hari ini sudah bukan injur aja, ini sudah hampir tenggelam. Jadi kita minta satu, kami meminta percepatan proses anti dumping. Nah, beliau memiliki semangat yang sama. Beliau memiliki kecintaan dan untuk kemajuan industri dalam negeri. Beliau menjanjikan dan memanggil Kadin untuk segera mungkin mengimplementasikan anti dumping. Kami menyampaikan kepada Pak Menteri, Pak, Amerika Serikat mengenakan anti dumping untuk produk China 200 sampai 400%. Hari ini, pertanggal 19 April 2024, Amerika kembali mengenakan anti dumping 400 sampai 800% untuk produk daripada India. Apa yang kami sampaikan kepada Pak Menteri? Pak, industri keramik meminta minimal 100% sampai 150% anti dumping untuk produk China. Pak Menteri menyampaikan dukungannya. Beliau memanggil Ibu Menteri Ibu Kadi bagaimana menyesuaikan anti dumping mulai daripada 100 sampai 150%. Kita menyurati Presiden Republik Indonesia berkaitan anti dumping. Ini sudah direspon oleh Kepala Staf Presiden. Bapak Muldoko sudah memberikan atensi yang sama. Ya, bahwa ancaman PHK, ancaman industri keramik sudah di depan mata, sehingga Kadi harus percepat prosesnya. Beliau setuju dengan besaran anti dumping yang sama seperti yang dicetuskan oleh Pak Menteri Perdagangan, bahwa mulai 100 sampai 150%. Kita bisa melihat di sini betapa besar dukungan dan atensi pemerintah Republik Indonesia untuk kemajuan industri keramik dalam negeri. Untuk itu, saya percaya
Industri keramik Indonesia adalah epicentrum pertumbuhan yang baru. Kita bisa melihat di sini, ya, bahwa begitu India dan China tidak bisa ekspor ke Amerika, kita ini sudah mendapatkan pasar yang baru. Apa yang saya maksud dengan pasar baru, Bapak dan Ibu semua? Tim Asahi beserta dukungan daripada Kementerian Perindustrian ini baru kembali dari Amerika, dari Atlanta. Bagaimana kita melakukan survei, kita melakukan studi banding. Tahun depan, Asahi dalam konteks Indonesia Pavilion, kita akan membuka pameran di Covering. Itu merupakan pameran penutup lantai terbesar di Amerika. Tahun depan akan dilakukan di Orlando dan Asahi sudah confirm kita akan ikut pameran di Amerika membawa nama Indonesia. Kenapa kita hadir di situ? Karena kita sudah dibukakan pintu dan diberikan karpet merah oleh Ketua Asosiasi Amerika. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa setiap tahunnya ada 200 juta meter persegi keramik impor dari India dan China. Mereka meminta kepada Indonesia untuk mengisi kekosongannya ini. Untuk itu saya juga mengajak semua industri, ayo manfaatkan kesempatan ini. Bersama-sama dengan Asahi, kita mengisi Indonesia Pavilion di Covering Orlando tahun depan. Yang ingin saya tambahkan lagi di sini bahwa mohon sampaikan kepada Pak Menteri Bu Putu. Sekali lagi terima kasih kami karena selama ini tidak pernah berhenti memperjuangkan gas. Dan ditambah beliau selalu mendukung melakukan program-program business matching. Ini sudah beberapa kali beliau lakukan untuk kemajuan industri keramik. Yang ingin kami sampaikan kabar baik buat beliau adalah bahwa tahap pertama yang tadi saya sampaikan, tahap ekspansi tersebut adalah tahap pertama. Kita melihat bahwa dengan pasar yang terbuka Amerika dan regional sebagainya, ditambah dengan jumlah penduduk kita yang meningkat dari tahun ke tahun, kita sudah berhitung. Jika Indonesia ingin memenuhi permintaan keramik seperti benchmark pemakaian keramik per kapita di dunia, kita ini perlu 2,5 meter persegi per kepala. Hari ini dengan kapasitas 625 juta, kita bagi dengan jumlah penduduk yang ada, ini baru sekitar 2,2 meter persegi per kepala. Kalau untuk memenuhi standar benchmark average dunia, kita ini perlu tahap kedua ekspansi sebesar 75 juta, sehingga pada saat itu dengan total kapasitas terpasang 700 juta meter persegi per tahun, ini akan mencapai angka average 2,5 meter persegi per kepala. Angka ini sangat realistis untuk kita capai. Kenapa? Malaysia, Thailand sudah di atas 3,5 meter, Vietnam sudah di atas 4,5 meter consumption per kapita per kepala, China sudah di atas 5 meter persegi per kapita. Untuk itu kita tahu bahwa kita tidak bisa, industri keramik tidak bisa bertumbuh bersama. Kita butuh dukungan daripada pemerintah, yaitu berkaitan dengan kelancaran suplai gas yang hari ini masih menjadi kendala utama. Dan kita juga tahu kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita butuh semua stakeholder. Kita butuh industri supporting seperti machinery, glaze, fridge, raw material, spare part, dan lain-lain. Untuk itu kami mengajak, ayo kita bersama-sama kita memajukan industri keramik dalam negeri. Nah, ini yang juga ada pesan khusus nih. Ini kepada HDI, kepada IAI, dan kepada semua developer, para distributor maupun pelanggan, bahwa sudah saatnya bangga, cinta, dan menggunakan produk keramik dalam negeri. Karena tanpa bantuan Bapak dan Ibu kita di Indonesia, kita tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri. Sekian, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini.